Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Ayu Pramesti Regita Lince dengan NIM 0508 11 821 26017 dari kelas HPTB. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai pengenalan mikologi dan jamur dari kelas Oomycetes. Mikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mykos yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Jadi, mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur atau cendawan. Jamur atau cendawan merupakan organisme yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jamur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat eukariotik. 2. Dinding sel dilindungi oleh zat kitin. 3. Multiseluler atau uniseluler. 4. Berukuran mikroskopis atau makroskopis. 5. Tubuhnya tersusun dari hifa yang berbentuk seperti benang atau miselium. 6. Memiliki spora. Adapun morfologi jamur, yaitu struktur tubuhnya terdiri dari tudung atau pileus, lamela atau grills, hifa, inti sel, septa, miselium, cincin atau anulus, dan stipel atau tangkai buah. Selanjutnya, jamur kelas Oomycetes. Ciri-ciri jamur dari kelas Oomycetes adalah: 1. Benang-benang hifa tidak bersekat melintang atau xenostik, sehingga di dalamnya dijumpai inti dalam jumlah banyak. 2. Dinding selnya terdiri dari selulosa. 3. Melakukan reproduksi aseksual dan membentuk zoospora yang memiliki 2 flagela untuk berenang di dalam air. 4. Melakukan reproduksi secara seksual dengan membentuk gamet atau sel kelamin. Setelah fertilisasi akan terbentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Oospora adalah spora yang dibentuk oleh zigot yang berdinding tebal, dan setelah itu terjadi fase istirahat. Dinding tebal itu digunakan sebagai pelindung. Jika kondisi memungkinkan, spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Struktur sel Oomycetes. Struktur sel kelas Oomycetes terdiri dari 1. Organium, 2. Organial stalk, 3. Oospore, 4. Ateridial hyphae, 5. Ateridium. Adapun reproduksi jamur kelas Oomycetes, yaitu reproduksi Oomycetes dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya, zigot akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Oomycetes dewasa. Contoh jamur Oomycetes di lingkungan sekitar, yaitu ada jamur spesies Phytophthora flamivora,
Adapun peranan Phytophthora flamivora merupakan salah satu patogen tumbuhan yang menyerang berbagai tumbuhan budidaya. Anggota Oomycetes ini memiliki spektrum target yang luas, baik tumbuhan monokotil maupun dikotil. Tanaman budidaya yang bisa diserang adalah berbagai pelama, seperti kelapa, kakao, serta beberapa tanaman buah-buahan. Gejalanya adalah batang mengeluarkan getah beku terus-menerus sehingga tumbuhan kehabisan energi dan menurunkan hasil. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.